Sebelumnya kita telah membahas tentang tipe data array. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kelas ArrayList. Nah, kelas ArrayList ini sebenarnya sama dengan array kegunaannya, cuma yang membedakan ArrayList ini memiliki kemampuan dinamis di mana data yang ditampung oleh ArrayList ini bisa otomatis membesar ketika kita menambahkan data dan bisa otomatis mengecil ketika kita menghapus data dari ArrayList. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan jikalau kita menggunakan array. Nah, untuk lebih jelas, sekarang kita buat sebuah project. Kita pilih Java Application, next. Misal di sini kita beri nama projectnya belajar ArrayList. Setelah itu finish. Nah, sekarang kita buat sebuah Java main class. Misal bernama program, tambahkan juga paketnya. Setelah itu finish. Nah, pada bab ini kita akan bahas tentang kelas-kelas yang berhubungan dengan struktur data. Jadi, kelas-kelas yang akan kita bahas dalam bab ini itu digunakan untuk menampung beberapa data. Nah, seluruh kelas struktur data itu di Java menggunakan pemrograman generik. Jadi, kita bisa menggunakan kelas-kelas struktur data yang ada di Java dengan menggunakan tipe data yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ArrayList. Nah, untuk membuat sebuah ArrayList, kita sama dengan membuat objek generik biasanya. Jadi kita ketikkan ArrayList. Nah, untuk menggunakan ArrayList, kita harus mengimport kelas ArrayList ini yang berada dalam paket java.util. Jadi kita bisa klik di sini. Di sini ada add import. Nah, otomatis diimport. Jadi import java.util.arraylist. Nah, setelah itu tanda kurang dari lebih dari, di mana di sini kita sisipkan tipe data yang akan kita masukkan. Misal di sini kita tipe datanya adalah string. Setelah itu nama objeknya misal array sama dengan new ArrayList. Jadi seperti ini aja, hanya sama saja dengan kita membuat sebuah objek generik lainnya. Nah, saat kita membuat ArrayList, berbeda dengan membuat array, di mana ketika membuat array kita harus tentukan panjang arraynya berapa. Tapi jika menggunakan ArrayList, kita tidak perlu menentukan panjang arraynya berapa. Jadi panjang arraynya akan otomatis bertambah ketika kita memasukkan data, dan otomatis juga berkurang ketika kita menghapus data. Nah, untuk menambah data dalam ArrayList kita bisa menggunakan prosedur add. Jadi objeknya array titik add, dimana add ini parameternya akan sesuai dengan tipe data dinamis yang kita masukkan. Karena di sini string, otomatis di sini juga string. Misal echo. Dan untuk mengecek berapa panjang datanya, kita bisa menggunakan array titik size. Jadi berapa panjang data yang dimiliki oleh ArrayList ini. Jadi kalau di array kita menggunakan length, tapi jika di ArrayList kita menggunakan size. Misal kita simpan dalam variabel. Nah, sekarang kita coba tampilkan panjangnya berapa. Simpan, coba jalankan, dan di sini panjangnya adalah 1. Dan sekarang kita coba tambahkan lagi, misal add, dan kita cek lagi panjangnya berapa. Simpan, jalankan, dan lihat sekarang 2. Jadi otomatis panjangnya itu bertambah ketika kita memasukkan data. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menghapus
sebuah data yang ada di array list. Nah, untuk menghapus data yang ada di array list, kita bisa menggunakan metode remove. Jadi array titik remove, di mana ada 2 buah, bahkan 3. Ya, biasanya yang digunakan 2 metode ini. Yang pertama remove, di mana yang di remove adalah objeknya. Jadi jikalau kita tahu objeknya, maka kita bisa langsung meremove objeknya, atau kita bisa meremove berdasarkan indeksnya. Jadi saat kita add data, ini otomatis indeks 0 dan ini adalah indeks 1. Maka di sini adalah panjangnya 2. Nah, misal kita akan menghapus indeks ke 0 ini. Kita bisa gunakan seperti ini. Sekarang kita cek panjangnya berapa. Simpan. Coba jalankan. Dan sekarang panjangnya menjadi 1 lagi. Jadi setelah 2 tadi ditambahkan, sekarang berubah menjadi 1. Nah, karena yang indeks ke 0 ini sudah kita hapus menggunakan remove, maka otomatis indeks ke 1 ini sekarang akan berubah indeksnya menjadi ke 0. Jadi yang dari atas itu langsung turun ke bawah. Nah, selanjutnya misal bagaimana jikalau kita ingin mengubah data yang berada pada indeks tertentu. Jadi misal kita tambahkan 3 buah data. Nah, sekarang kita ingin mengubah data pada indeks 1 menjadi data yang berbeda. Maka kita bisa menggunakan array titik set, di mana metode set ini memiliki 2 parameter. Yang pertama adalah indeksnya, dan yang kedua adalah objek yang barunya. Jadi objek yang baru ini sesuai dengan tipe data yang kita tentukan. Misal indeks pertama, jadi ini 0, ini 1, dan ini 2. Indeks 1 misal kita ganti menjadi data lain. Nah, lantas bagaimana caranya jikalau kita ingin mengambil data yang pertama, data yang kedua, dan data yang ketiga? Untuk mengambil data kita bisa menggunakan array titik, kita bisa menggunakan prosedur get. Jadi get ini digunakan untuk mengambil data, di mana di sini dimasukkan nomor indeksnya. Berarti yang pertama nomor indeksnya 0, ini 2, dan ini 2, ini 1, dan ini 2. Jadi di sini kita masukkan 1, artinya data yang kedua. Sekarang kita coba lihat apakah data yang pertama ini sudah berubah atau belum. Kita simpan, jalankan, dan hasilnya yang data pada indeks 1 telah berubah. Jadi seperti itu jikalau kita ingin mengubah data. Nah, sejak Java 5, perulangan for each itu tidak hanya bisa digunakan pada array, tapi seluruh struktur data itu bisa menggunakan perulangan for each. Jadi jikalau kita ingin menampilkan seluruh data dalam sebuah array list, kita bisa menggunakan perulangan for each. For string value misal dalam array, dimana array ini adalah array list ini. Lalu kita tampilkan satu persatu. Simpan, jalankan, dan hasilnya adalah seluruh datanya ditampilkan. Jadi seperti itu kegunaan array list. Jadi kita bisa menggunakan array list untuk mengganti array sebagai array dinamis.